Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mengulas satu persatu adawatus syart pada pertemuan sebelumnya, di mana menurut penulis kesemua adawatus syart ini bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus, yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab. Sebetulnya mengenai jazmnya fi'il syarat, insyaallah para ulama menyepakatinya bahwasanya ia majzum disebabkan oleh adawatus syart. Hanya saja penyebab fi'il jawab mengapa ia majzum, maka ulama berselisih pendapat. Setidaknya ada 5 pendapat yang disampaikan oleh mereka. Pendapat yang pertama sebagaimana yang disampaikan oleh penulis, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama Basrah, di mana adawatus syarti menjazmkan dua fi'il sekaligus. Maka mereka mengatakan kama wajaba ay ya'mala fi fi'li syarti fakadzalika yajibu ay ya'mala fi jawabi syart. Sebagaimana ia harus beramal kepada fi'il syarat, yaitu adawatus syart, maka begitu juga ia harus beramal kepada jawabus syart. Pendapat yang kedua, yaitu amilnya adalah adawatus syarti ditambah dengan fi'il syarat. Jadi amilnya ada 2. Dan ini adalah pendapat Ibnul Khashab, ya, dan Ibnu Ya'ish. Ibnul Khashab dan Ibnu Ya'ish, di mana disebutkan wal jazimu ad'aful awamil indahum falam yakun liyajzima fi'lain bi ghairi muqawwin aw wasitin. Penjazm itu amil yang paling lemah menurut mereka, maka tidak mungkin ia menjazmkan dua fi'il sekaligus kecuali dengan penguat atau perantara. Yang dimaksud dengan penguat di sini adalah fi'il syarat. Kemudian pendapat yang ketiga, fi'il jawab majzum karena berada dekat dengan fi'il syarat yang majzum, atau yang dikenal dengan istilah al-jazmu alal jiwar, yaitu jazm dikarenakan apa? Dia berada di samping fi'il yang majzum. Dan ini adalah pendapat ulama Kufah, di mana mereka mengatakan innama qulna innahu majzumun alal jiwar lianna jawab syarti mujawirun li fi'li syarti lazimun lahu la yakadu yanfakku anhu. Kami mengatakan bahwasanya fi'il jawab majzum karena ia berdampingan, yakni karena jawab syart selalu mendampingi fi'il syarat, selalu melaziminya dan hampir-hampir tidak bisa terpisahkan. Kemudian pendapat yang keempat, bahwasanya yang menjazmkan fi'il jawab adalah hanya fi'il syarat saja, hanya fi'il syarat. Ini merupakan pendapat Al-Akhfash dan diikuti oleh Ibnu Malik, di mana beliau mengatakan wa jazmul jawabi bi fi'li syarti la bil adati wahdaha wala bihima wala 'alal jiwar. Bahwasanya fi'il jawab majzum karena apa? Karena fi'il syarat, bukan karena adatus syarti, bukan pula oleh keduanya sekaligus, dan bukan karena berdampingan. Kemudian pendapat yang kelima, fi'il jawab adalah mabni, dan ini adalah pendapat Al-Mazini. Alasannya adalah li'anna al-fi'la al-mudhari'a innama u'riba biwuqu'ihi mawqi'al ismi wa jawab asy-syarti la yaqa'u mawqi'al ismi li'annahu laysa min mawadhi'i fawajaba an yakuna mabniyan ala aslih. Beliau mengatakan, yaitu Al-Mazini, mengapa fi'il jawab mabni? Karena fi'il mudhari itu mu'rab dikarenakan ia mirip dengan isim, sedangkan jawabus syarti tidak mirip dengan isim, karena isim tidak bisa menjadi jawabus syarti.
maka fi'il jawab harus mabni kembali kepada asalnya, di mana fi'il asalnya memang mabni. Nah, dari kelima pendapat tersebut, pendapat mana yang antum pilih? Silahkan pilih yang mana yang dirasa lebih mudah dipahami. Akan tetapi saya sarankan jangan terburu-buru memilih, karena boleh jadi nanti di poin kelima yang akan disampaikan oleh penulis bisa menginspirasi antum sekalian dan mendukung salah satu dari pendapat tadi. Kemudian pada rekaman ini, insyaallah ini adalah materi terakhir kita mengenai babul fi'li, yaitu bab yang kedua dari kitab Al-Mulakhas ini. Di penghujung bab ini tidak banyak tambahan faedah yang bisa kita uraikan, melainkan hanya tambahan-tambahan ringan saja yang sejatinya bisa antum baca sendiri sebetulnya. Maka langsung saja kita baca poin keempat pada halaman 145, yaitu hadfu fi'li syarti, yakni bolehnya fi'il syarat dihilangkan. Penulis menyampaikan bahwa boleh menghilangkan fi'il syarat, yakni ketika ia terletak setelah in yang diidghamkan kepada la an-nafiyah. Kata beliau, yajuzu hadfu fi'li syarti ba'da in al-mudghamah fi la an-nafiyah. Ketika in ini diidghamkan kepada la nafiyah, maka jadilah ia berlafaz illa. Illa asalnya adalah in la, kemudian diidghamkan, dihilangkan huruf nunnya, kemudian ditasdidnya huruf lam. Dan ini berbeda dengan illa adatul istisna. Ya, illa adatul istisna, maka dia tidak diawali oleh waw. Nah, itu salah satu yang membedakannya. Sedangkan illa yang tergabung dari in dan la an-nafiyah, maka dia selalu didahului oleh waw, yang mana dia untuk mengikat mengikat dengan kalimat sebelumnya. Contohnya di sini, amilin nasa bil husna wa illa yukrihuka. Perlakukanlah manusia dengan baik, jika tidak mereka akan membencimu. Wa illa di sini al wawu harfu atf, ya, harfu atfin. Dia mengikat dengan kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Kemudian illa ini terdiri dari in harfu syartin jazim dan la harfu nafyin. Wa fi'lu syarti mahdhufun takdiruhu tu'amil. Yukrihuka fi'lun mudhari'un majzumun bihadfin nuni wal wawu fa'ilun wal kafu dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal jumlatu jawabus syart. Dari contoh yang disampaikan oleh penulis, kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya yang membolehkan fi'il syarat itu hilang bukan adanya illa, melainkan karena sebelumnya ada dalil, yaitu kalimat amilin nasa bil husna. Coba, seandainya tidak ada kalimat ini, tidak ada kalimat amilin nasa bil husna, bisakah kita hilangkan fi'il syaratnya? Tentu tidak bisa, karena tidak adanya dalil. Misalnya tiba-tiba kita mengatakan pada seseorang, wa illa yukrihuka, jika tidak mereka akan membencimu. Bisakah dipahami maksudnya? Jika apa? Ya, jika tidak apa? Di sini tidak disebutkan. Maka tentu tidak bisa dipahami maksudnya. Itu sebabnya tadi kita lihat di i'rab yang disebutkan oleh penulis, beliau mengatakan wa fi'lu syarti mahdhufun wa takdiruhu tu'amil. Wa takdiruhu tu'amil. Bagaimana penulis ini tahu fi'il yang mahdhuf itu adalah tu'amil? Tentu dari kalimat sebelumnya, amilin nas. Maka dalam hal ini hilangnya fi'il syarat itu bukan
semata-mata karena adanya illah, melainkan karena sebelumnya ada dalil. Kemudian poin kelima mengenai jazmul mudhari fi jawabi talab, yaitu jazmnya fi'il mudhari sebagai jawaban dari talab. Kita baca terlebih dahulu. Qad yujzamul mudhari'u idza waqa'a jawaban li amrin aw li nahyin. Terkadang fi'il mudhari majzum sebagai jawaban dari perintah atau larangan. Wa yu'tabaru hina idzin annahu majzumun bi syartin mahdhuf. Maka ketika itu ia dianggap majzum karena syarat yang mahdhuf. Perhatikan di sini beliau mengatakan bahwa fi'il jawabnya majzum karena apa? Ada adawatus syarat yang mahdhuf. Dan ini wajar saja, karena beliau tadi sudah memilih pendapat Basriyun, di mana apa? Jawabus syart itu majzum karena adawatus syart. Maka ketika tidak ada adawatus syart di sana, maka beliau takdirkan di sana adawatus syart. Hanya saja pendapat ini terkesan kalau kita tidak katakan dipaksakan, tapi bisa kita pahami, ya, bisa kita tangkap bahwa pendapat ini lebih sulit dipahami, karena memang setiap yang tidak nampak itu lebih sulit dipahami seseorang daripada yang nampak, yang terlihat. Jika kita bandingkan dengan pendapat yang lain, dari pendapat kelima pendapat yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya pendapat yang kedua, yaitu amil yang menjazmkan jawabus syart itu ada dua, yaitu adawatus syart dan fi'lus syart. Maka tetap saja di sana ada yang mahdhuf, karena memang faktanya pada kondisi ini tidak ada adatus syart, tidak ada adatus syart. Adapun pendapat yang keempat, kita lewati dulu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan di mana amilnya yang menjazmkan jawabus syart itu adalah fi'il syarat, bukan adatus syart. Maka ini juga sulit diterima. Kenapa? Karena fi'il itu tidak pernah beramal pada fi'il yang lain. Tidak pernah kita mendengar ada fi'il beramal kepada fi'il yang lain. Maka pendapat yang keempat ini diragukan, atau setidaknya dia lemah. Dan pendapat yang kelima adalah pendapat yang paling lemah, di mana katanya fi'il jawab itu mabni. Dan tidak ada yang berpendapat demikian kecuali Al-Mazini seorang. Karena yang kita tahu fi'il mudhari itu mabni hanya ketika ia bertemu dengan nunun niswah atau nunut taukid saja. Maka pendapat yang paling mudah untuk diterima adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Kufiyun, di mana fi'il jawab majzum karena ia berada di samping fi'il yang majzum. Baik ketika ia berada di samping fi'il syarat yang majzum, atau berada di samping fi'il nahi yang majzum, atau berada di samping fi'il amr yang majzum. Karena menurut Kufiyun fi'il amr itu majzum, tidak mabni. Maka ini mudah dipahami karena tidak ada yang mahdhuf sama sekali pada pendapat yang ketiga ini, sehingga sesuai dengan zahirnya bahwasanya jawabus syart ketika ia terletak setelah fi'il amr yang majzum, maka ia majzum. Ketika ia terletak setelah fi'il nahi yang majzum, maka ia juga majzum. Contohnya di sini penulis memberikan contoh ihtarimin nasa yahtarimuka. Muliakanlah manusia maka mereka akan memuliakanmu. Atau contoh lainnya sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul ini adalah fi'il amr, lepaskanlah ikatan
dari lisanku, wahlul 'uqdatan min lisani, maka jawabannya adalah yafqahu qauli, maka mereka bisa memahami ucapanku. Yafqahu dia majzum karena dia berada di samping uhlul fi'il amr yang menurut Kufiyun dia adalah majzum, atau sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini bisa saja bahwasanya yafqahu itu dia majzum dikarenakan apa? Dikarenakan dia adalah terletak setelah jawaban amr, ya, di mana di sana takdirnya ada tuh syarti yang mahdhuf, yaitu in tahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh penulis di sini, ihtarimin nasa yahtarimuka, maka takdirnya adalah in tahtarimin nasa yahtarimuka. Kemudian di sini penulis memberikan beberapa catatan mulahadzat ammah, catatan umum an jazmil fi'lil mudhari, mengenai jazmnya fi'il mudhari. Yang pertama, yujzamul mudhari'ul mu'tallul akhir bihadfi harfil illah kama sabaqa syarhuhu. Bahwasanya ini sudah pernah kita bahas di bagian paling pertama dari jazm fi'il mudhari, ya, di mana tanda jazm itu ada beberapa. Maka di antaranya adalah hadfu harfil illah. Ketika apa? Fi'il mudhari itu diakhiri dengan huruf illah, seperti lam ya'fu, lam yarda, wa lam yarmi. Wa idza kana al-fi'lu sahihal akhir wa mu'talla ma qabla al-akhir. Ketika fi'il ini adalah sahih akhir, atau dia memiliki huruf illah, dia mu'tal tapi fil wasat, ya, yaitu di huruf tengah yang kita kenal dengan fi'il ajwaf, fa innahu yujzamu bisukun, maka dia tetap majzum dengan sukun. Illa annahu yuhdhafu minhu harful illah al-waqi'u qabla akhirih. Kecuali yaitu pada fi'il ajwaf ini, maka huruf illahnya ini dihilangkan yang terletak sebelum huruf yang terakhir tersebut. Kenapa? Mana'an lil tiqa'is sakinain, untuk mencegah adanya terjadinya bertemunya dua sukun. Contoh di sini di halaman berikutnya, lam yakun. Lam yakun asalnya adalah lam yakun, ya, wa asluha lam yakun. Kita lihat ada waw sukun dan nun sukun, bertemu dua sukun, maka wawnya dihilangkan. Lam yakad begitu juga, asalnya lam yakad, ya. Lam yastati' asalnya lam yastati'. Wa qad hudhifa harful illah mana'an liltiqa'is sakinain, maka huruf illatnya ini dihilangkan sebagai upaya untuk mencegah bertemunya dua sukun. Kemudian poin yang kedua, poin ba, la yushtaratu ay yaqa'a fi'lani mudhari'ani ba'da adawati syarti allati tajzimu fi'lain. Bahwasanya tidak disyaratkan harus ada dua fi'il mudhari yang terletak setelah adawatu syart yang menjazmkan dua fi'il. Bal qad yakunu ahadul fi'laini madiyan wal akharu mudhari'an. Bahkan terkadang salah satu fiilnya ini madhi, fiil madhi, dan yang lainnya fiil mudhari. Au qad yakunu kilahuma madhiyain, atau terkadang keduanya ini fiil madhi. Kita lihat ada beberapa kondisi di sini, ada 3 kondisi bentuk fiil syarat dan jawabus syarat yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, kondisi yang pertama, fa idza kana al-fi'lani mudhari'ain, ketika dua fiilnya yaitu fiil syarat dan fiil jawab adalah fiil mudhari, juzima kilahuma, maka keduanya dijazmkan. Ini yang kasus atau kondisi yang paling sering, karena ia adalah asalnya. Mengapa ia asalnya? Karena syarat itu pada asalnya terjadi di waktu mendatang. Sebagaimana yang kita sepakati di awal, bahwa adawatu syarti itu mengkhususkan fiilnya bermakna mendatang. Maka yang paling tepat makna itu disesuaikan dengan lafadznya. Di mana maknanya itu mendatang, maka lafadznya juga harus mudhari.
Misalnya intadhab adhab. Jika kamu pergi, maka aku akan pergi. Keduanya majzum kama sabaqa syarhuhu. Kemudian kondisi yang kedua, wa in kana ahadul fi'laini madiyan wal akharu mudhari'an, yaitu di mana fi'il syaratnya itu berupa fi'il madhi dan fi'il jawabnya itu berupa fi'il mudhari, maka juzimal fi'lul mudhari'u wa baqiya al fi'lul madhi mabniyan fi mahalli jazm. Maka fi'il mudhari'nya ini majzum, sedangkan fi'il madhinya tentu dia mabni fi mahalli jazm. Mengapa di sini kondisi yang kedua ini fi'il syaratnya itu berupa fi'il madhi, sedangkan fi'il jawabnya itu adalah fi'il mudhari. Hal ini karena syarat itu tentu lebih dulu terjadi daripada jawabannya. Maka syaratnya ini menggunakan lafaz madhi lampau, meskipun maknanya tetap dia mendatang, kemudian jawabannya ini menggunakan fi'il mudhari. Misalnya di sini berikan contoh, in ja'a Zaidun yakum Amrun. Jika Zaid telah datang, maka Amr akan berdiri. Ya, apakah Zaid ini telah datang? Maka jawabannya belum, meskipun dia lafadznya dengan lafadz madhi, karena maksudnya ini mengandaikan jika Zaid ini telah datang. Jika Zaid telah datang, maka Amr akan berdiri. Kemudian bagaimana i'rabnya? Tadi disampaikan oleh penulis bahwasanya fi'il syaratnya ini dia mabniun fi mahalli jazm. Jaa di sini dia adalah fi'lun madin mabniun ala al-fathi fi mahalli jazmin. Sedangkan fi'il mudhari'nya, ya, penulis tadi menyebutkan bahwasanya ia majzum. Ya, dan ini adalah pendapat Basriyun. Ya, kita baca yakum. Kita baca apa? Yakum, dia majzum. Adapun menurut Kufiyun, maka dia harus marfu. Kita baca apa? In ja'a Zaidun yakumu Amrun. Mengapa marfu? Karena sebelumnya yaitu fi'il syaratnya tidak majzum. Yaitu ja'a itu dia mabni. Karena ingat, prinsip Kufiyun adalah al-jazmu 'alal jiwar, bahwasanya ia hanya bisa majzum hanya ketika tetangganya ini majzum. Jika tetangganya mabni, maka ia tidak majzum. Ya, bisa dipahami? Ya, jaa di sini tidak majzum, maka yakumu juga dia berhak untuk tidak majzum. Kemudian kondisi yang ketiga, wa in kana fi'lani madiyain. Jika kedua fi'il tersebut sama-sama madhi, sama-sama berlafaz madhi, maka apa? Buniyal fi'lani fi mahalli jazmin. Maka keduanya mabni fi mahalli jazm. Contohnya in ahsantum li anfusikum. Ini surat Al-Isra ayat ke-7. Ya, kita lihat ahsantum ini adalah fi'il syarat. Ahsantum yang kedua adalah fi'il jawab. Atau man sabara zafara. Man sabara zafara. Siapa yang sabar maka dia akan menang. Sama, ini juga keduanya fi'il madhi. Kemudian poin ke-3 atau jim. Ya. Mohon maaf, sebelumnya di sini sebelum kita masuk ke poin jim, penulis di sini tidak menyebutkan kondisi keempat. Ya, di mana fi'il syaratnya itu berupa fi'il mudhari dan fi'il jawabnya adalah berupa fi'il madhi, dan ini kebalikan dari kondisi yang kedua. Kenapa beliau tidak menyebutkan kondisi yang keempat? Karena memang ini adalah kondisi yang sangat jarang ditemukan. Bahkan para ulama melarangnya. Melarangnya kecuali Al-Mubarrid di kitabnya Al-Muqtadab. Kenapa mereka melarangnya? Karena menurut akal sehat, akibat itu pasti dia terjadi karena sebab, bukan sebaliknya. Akibat terjadi setelah sebab, bukan sebaliknya. Sehingga bagaimana mungkin sebabnya itu, yaitu fi'il syaratnya itu terjadi di waktu yang akan datang,
sedangkan akibatnya atau fi'il jawabnya terjadi di masa lampau, maka tentu ini tidak bisa kita terima. Kemudian bagian jim, ya, sebetulnya saya tidak ingin saya membahas poin yang terakhir ini, ya. Jadi silahkan dibaca sendiri. Kenapa? Karena memang pembahasan pada poin jim ini sebagaimana disampaikan oleh penulis di kalimat yang terakhir, beliau katakan bahwa ini pembahasan ini akan diulas nanti secara terperinci di bab kelima, ya. Maka dari itu tidak perlu saya baca. Kalau mau membacanya silahkan dibaca. Yang tidak juga tidak mengapa, karena nanti akan dibahas juga pada bab kelima. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah kita bisa selesaikan bab kedua dari kitab ini, yaitu al-babu al-fi'lu, babul fi'li. Dan insyaallah nanti selanjutnya akan kita bahas bab yang ketiga mengenai huruf. Semoga dimudahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.